Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa secara online. Jadi Bapak sudah buat videonya. Jadi materi pada hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya kita sudah belajar kasus pemodelan kotak kardus yang ekonomis ya. Sebelumnya tidak ada variasi ketebalan, hari ini ada variasi ketebalan. Rubrik soalnya sebagai berikut. Ya, jadi sebuah perusahaan memproduksi kotak kardus dengan volume luar ya. Jadi disebutkan di sini yang luarnya sama dengan kemarin 20 liter. Ketebalan kardus yang tersedia di pasar itu ada dua. Ada yang 3 mm dan ada yang 8 mm. 3 mm kalau kita konversi ke meter menjadi 0,003 dan yang 8 mm menjadi 0,008 ya. Jadi kita buat ini unitnya dalam internasional. Jadi pertanyaannya, tentukanlah selisih volume dalam akibat perbedaan ketebalan bahan ini ya. Kita paham bahwa bahan yang lebih tebal volume dalamnya tentu lebih kecil, tapi kita tidak tahu berapa persen. Atau jangan-jangan selisihnya kecil sekali ya. Jadi mungkin seperti sebelumnya bisa kita abaikan. Oke, langkah pertama ya menyatakan pertanyaan sama dengan yang kemarin ya. Cuma bedanya di sini ditambah yang kedua ini menentukan selisih volume dalam akibat perbedaan ketebalan bahan. Ada satu ditambah ya. Langkah kedua sama. Ya, yang ketiga ini yang paling kritis ya. Coba kamu lihat gambar ini. Ya, kalau sebelumnya kita tidak ada T atau T itu diabaikan ya. Sekarang kita pertimbangkan ada T ya. Ada ketebalan ya. Jadi terpaksa kita perkenalkan banyak variabel yang baru. Ya, jadi luar kotak itu kita buat sebagai W besar. Ya, lebarnya. Kalau tinggi kotak kita buat sebagai H besar. Ya, karena ada lebar dalam ya, jadi supaya berbeda, jadi kita buat yang kecil ini yang dalam, berikutnya yang H kecil ini yang tinggi ya. Jadi kalau yang dalam ini jelas ya, luar kurang tebal yang di atas, kurang tebal yang di bawah ya. Makanya lebar dalam kotak itu W kurang 2T. Harusnya ini kan W kurang T kurang T, jadi boleh disingkat atau dioperasikan menjadi W kurang 2T dan H-nya menjadi H besar dikurang 2T. Ya, jadi volume luar kotak ya tidak berubah ya. Yang berubah itu hanya yang di dalam. Jadi akan volumenya itu luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya W kurang 2T dikali W kurang 2T. Dan yang ini adalah tinggi di dalam ya. Ingat ini sebetulnya boleh disubstitusikan. Jadi volumenya itu tidak pernah berubah ya. Luas alas kali tinggi. Coba di sini yang H-nya ini yang di dalam ya. Jadi bedakan mana H besar, H kecil, W besar dan W kecil ya. Kalau untuk volume kita buat P luar dan P dalam. Asumsi kalau kemarin asumsi kita ada dua. Kita andaikan ketebalan tidak dipertimbangkan, hari ini kita hanya tinggal satu saja. Tidak ada bahan yang terbuang saat pemotongan. Oke, berikutnya ya merumuskan model ya. Jadi sama dengan kemarin. Luas selimut itu alasnya 2 lapis, tutupnya 2 lapis, makanya menjadi 2W kuadrat tambah 2W kuadrat ya, atau jadi 4W kuadrat. Jadi volume
kotak ya. Jadi volume kotak ini menjadi ya karena sudah di ini sebetulnya adalah volume dalam ya. Ya, ini volume dalam kotak. Ya, jadi diminta volume luarnya. Jadi volume luarnya adalah 0,02 ya. Oke, mungkin biar nggak ragu kita buat volume kotak aja ya. Persamaan biaya sama ya, tidak ada yang berbeda. Kita andaikan per meternya itu 40.000 ya. Jadi kita sebelumnya hanya itu cukup sederhana ya. Jadi hanya itu 0,02 per W kuadrat ya. Kalau sekarang ya ini seperti kemarin, yang ini tetap di bagian kiri, ini pindah ke kanan jadi bagian bawah ya, jadi seperti ini ya. Ya 0,06 ini karena harusnya kan di sini H kurang 0,006. Jadi pindah ke kanan menjadi positif ya. Itu untuk yang 3 mili. Sedangkan yang untuk 8 mili ya 0,008 kalau duanya menjadi 0,016. Ya, jadi yang di kanan ini nggak berubah 20 liter. Jadi yang ini kita ini biarkan di kiri. Yang W kurang 0,016 ini ke kanan bawah ya. Jadi dapat yang ini ya 0 karena kurang 0,016 pindah ke kanan menjadi positif 0,016 ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di Excel bagaimana kita memasukkan rumus yang sudah kita tuliskan di langkah 5 merumuskan model kita ke langkah 6. Ya, untuk menyelesaikannya di Excel, ya sebelumnya di kolom A ini ya. Kolom A ini kemarin ya kosong ya, tidak ada isinya. Jadi kita tambahkan tik sekarang ya, ketebalan ya. Ketebalan ini variabelnya dalam T kecil ya. Tik. Ya 0,003 itu 3 mili ya. Lebarnya sama dengan kemarin ya, width ya. Ini W besar ya, W besar. Width yang di luar. Ini adalah tinggi yang di luar ya. Jadi kita menggunakan rumus yang kita tulis tadi ya, karena kita pertimbangkan ketebalannya ya, makanya di sini rumusnya menjadi ya ketebalan luar kurang ketebal yang ini lebar ya, lebar kurang tebal atas tambah tebal bawah, makanya menjadi 2A3. Jadi kita letakkan di sel A3 ya, dikuadratkan ya, ini luas alas dikali ya tinggi juga begitu, tinggi H luar H besar kurang tebal atas kurang tebal bawah ya, yaitu jadi H dalam ya, luas alas kali tinggi ya, tinggal di enter ya, seperti kemarin cukup di double klik dan akan otomatis sampai ke bawah ya. Ya, jadi kalau kita lihat volume luarnya memang nggak berubah ya. Ya, volume luarnya pasti 20 liter. Tapi kalau volume dalam ini bervariasi ya. Sebelumnya kita sudah rekomendasikan ya, width-nya yang optimal itu di sekitar 0,2 sampai dengan 0,25 ya. Yang paling minimum itu biayanya ya tentu saja kemarin yang paling minimum itu 20
2,5 cm ya. Tapi dengan mempertimbangkan banyak hal, ya mungkin dia akan berubah menjadi 0,20 cm atau 25 cm. Sekarang kita lihat volume yang di dalam, ya volume ini juga bervariasi. Ya, yang lebar kotak 5 cm ya kita lihat ya volume dalamnya cukup kecil ya. Yang paling maksimal itu ya di sini kita lihat malahan 27,5 cm ya. 0,0187 atau 18,7 liter. Ya sebetulnya yang nilai di bawahnya 25 cm juga pembulatannya sama ya. 18,7 liter isinya. Jadi kita ambil kemarin yang kita anggap 25 cm ini, berarti ya memang sesuai bahwa biayanya minimal dan juga volumenya besar ya. Ya volumenya walaupun bukan paling besar tapi ini termasuk mendekati yang paling besar ya. Jadi di sini di kisaran 0,225 sampai 0,3 malahan ya. Jadi ini volume dalamnya lebih kurang sama. Jadi kita ambil tetap yang 25 cm. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita ada hanya satu sheet saja ya. Jadi kita namakan yang sheet ini sebagai sheet pertama kita rename menjadi tebal 3 mm ya. Jadi thicknya 3 mm. Nanti boleh yang ini tinggal di copy ya, nanti dirubah. Ya kebetulan di sini sudah Bapak rubah. Ya nanti yang ini ketebalannya dirubah ya menjadi 0,08 ya. Ini sebelumnya kosong ya, kita tambahkan tick ya. Ticknya adalah tetap simbolnya T kecil ya. T kecil. Ya, 8 mili atau 0,008 dalam format internasional. Ya, kalau kita menggunakan Excel ya kelebihannya yang ini otomatis ya. Mau kita buat tebalnya 38 ya. Sebetulnya ya untuk mengetes yang kita buat ini benar atau tidak, kalau tebalnya itu sama dengan 0, artinya ini harus sama dengan yang kemarin ya. Ya, jadi kalau tebalnya itu 0 wajib volume dalamnya itu 0,02 atau 20 liter ya. Jadi untuk ngetesnya apakah benar atau enggak, jadi kalau T-nya itu 0 berarti masalah ini sama dengan masalah yang sebelumnya. Kita lihat untuk yang kasus tebal bahan yang 8 mili ya. Kita sudah ambil tadi, kita rekomendasikan tebal yang kita ambil, lebar yang kita ambil itu 25 cm. Kalau kita bandingkan ya, yang paling tinggi itu sebetulnya angkanya adalah di 0,275 ya, sama dengan tadi ya, 27,5 cm sebetulnya yang paling tinggi ya. Tapi karena mempertimbangkan banyak hal ya, salah satunya biaya. Kalau biaya minimal tentu nggak berubah. Harusnya biaya minimal itu kan 22,5 cm ya. Tapi dengan mempertimbangkan hal memudah pemotongan dan mudah penyusunan ya, kita rekomendasikan ambil yang 25 cm ya. Dengan volumenya pembulatan 16,6 ya. Ya. 16 atau 455 16,7 ya. Sekitar 16,7 liter. Kalau yang 3 mili tadi 18,7 liter ya. Ya, jadi Bapak buat rumusnya otomatis. Ya mungkin sebelumnya kalian tidak pernah mencoba memanggil sheet yang berbeda. Jadi kalau untuk memanggil sheet yang berbeda, formatnya seperti ini.
Ya, nama sheetnya kalau misalkan dia sheet 1 berarti sheet 1 tanda seru, kita ambil selnya ya. Sel berapa tadi ya. Kalau misalkan ini nama sheetnya adalah tebal 3 mm, berarti tebal 3 mm E11, berarti perginya ke sini ya. Ini adalah sel E11. Ya, berikutnya yang untuk 8 mili, nama sheet yang 8 mili, ambil sel yang sama E11. Jadi kita harus untuk kasus yang 3 mili kita ambil tadi 25 cm, yang 8 mili juga wajib kita ambil 25 cm sehingga kita bisa bandingkan. Ya. Jadi kalau untuk mencari efisiensinya ya 100%, ya selisihnya tadi dibagi dengan selisih yang untuk 8 mili ya, volume yang 8 mili. Jadi kita dapatkan efisiensinya dengan menggunakan bahan yang 3 mili itu cukup besar ya. 12% ya. 12% lebih efisien dibandingkan dengan yang 8 mm ya. Jadi ini angkanya tidak bisa dikatakan kecil ya. Jadi ketebalan itu ya memang harus diperhitungkan ya. Oke, sebagai latihan ya. Ini sudah pernah kita diskusikan di kelas untuk kaleng ya, kaleng cat ekonomis. Ya, kalau tadi tabung. Ya, ini bukan soal yang baru ya, kita akan membuat tabung atau silinder kemasannya 1 liter, 5 liter dan 20 liter ya. Ya, kita menginginkan yang biaya yang paling ekonomis untuk ketiga volume ini. Ya, jadi bedanya kita akan mempertimbangkan variasi ketebalan ya. Misalkan untuk plat seng ini yang tersedia 1 mm atau 0,001 meter dan 2 mm atau 0,002 meter ya. Pertanyaannya tentukanlah selisih volume. Ya, tadi kita sudah hitung volumenya dan kita dapatkan efisiensinya untuk bahan yang 3 mili itu 12% lebih besar kapasitasnya dibandingkan yang 8 mili. Ya, ini pasti yang 1 mili ini kapasitas tabungnya pasti akan lebih besar ya, lebih tinggi, tapi kita tidak tahu berapa persennya. Jadi tugasnya untuk langkah-langkah pemodelannya tidak usah nanti dikumpulkan, cukup Excelnya. Jadi nanti silakan buka lagi Excel untuk tabung yang kemarin ya. Jadi ada yang 1 liter, ada yang 5 liter, ada yang 20 liter ya. Nah, jadi Excel ini akan Bapak bagikan ini economical tabung ya, tapi harus dirubah ya. Yang pertama nanti pasti akan ada di sini ketebalan ya, tik ya, kita andaikan aja ketebalan itu sebagai tik ya. Ketebalannya itu beda dengan yang tadi. Kalau tadi 3 mm, yang ini ketebalannya 1 mm. Ya. Sebelumnya kita sudah menulis di sheet 1 itu 1 liter ya. Jadi terpaksa dipecah jadi 2, 1 liter yang tebal 1 mili. 1 liter yang tebal 2 mili. Berikutnya nanti 5 liter yang tebal 1 mili, 5 liter yang tebal 2 mili. Jadi ada 6 sheet nanti ya. Ada 6 sheet di bawahnya ini. Berikutnya nanti dirubah ya. Jadi kalau kita menggunakan W besar itu untuk lebar luar,
W kecil untuk lebar dalam. Nanti silakan dirubah, berarti ini jadi R besar ya. Ini biaya atau cost tetap ya. Hack-nya ini adalah nanti ini menjadi hack yang di luar ya, H besar ya. Nanti kita akan menambahkan lagi di sini nanti yang volume dalam ya. Volume dalam untuk ke 66 sheet tadi. Ya, berikutnya untuk mencari efisiensinya kita perlu tambahkan new sheet lagi di sini ya. Berarti sebetulnya bukan ada 6, ada satu lagi ya. Kita untuk menghitung ya. Jadi tambahkan nanti new sheet. Ya, new sheet 1 ini kita akan membandingkan yang 1 mili dengan yang 2 mili ya. Silakan ditambahkan. Ya, tadi sudah Bapak ajarkan bagaimana cara memanggil sheet yang lain ya. Sheet 1 liter 1 mili, sheet 1 liter 2 mili. Nanti kita lihat berapa selisihnya dan berapa efisiensi kalau kita menggunakan plat yang lebih tipis ya. Bapak rasa cukup jelas, yang dikumpulkan itu hanya Excel dan Excel yang tabung ekonomi yang sebelumnya ini Bapak share nanti di Google Classroom. Dan dikumpulkan sebelum minggu depan ya, sebelum Senin depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.